Hadirin semulakan, jadi konten kali ini kita hanya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita, karena sekarang ini lagi tren-trennya ya, film-film ataupun di TikTok itu yang bertema pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Ya, jadi saya hanya akan menjawab. Bukan protes, bukan apa, karena itu dari sisi syariat ada posisi positif, ada posisi negatif. Tentunya setiap peristiwa pasti begitu. Nah, jadi kita ambil husnuzon dan sebagainya, kemudian kita tidak mengarah ke sana. Kita tarik ke diri. Jadi ketika ditanya apa maksudnya, nah, karena banyak ya, masih banyak juga pastinya orang-orang yang belum mengetahui tentang perkara-perkara yang dibicarakan tentang itu. Kalau perkara-perkara yang kesesatannya dan sebagainya punya ini karena hawa nafsunya, itu perkara lainnya. Yang kita bahas di sini tentang apa namanya, Robitoh Mursyid sebenarnya. Jadi pejamkan mata, bayangkan muka Walid ya. Itu sebenarnya ada di dalam tarekat. Itu namanya Robitoh Mursyid. Jadi sebelum Robitoh, sebelum disuruh seperti itu oleh mursyidnya ya, dibaiat, ditalkin, itu nanti disuruh ditalkin di situ istighfar pertama-tama. Setelah istighfar, niatnya, atau ada yang niat dulu baru istighfar, baru salam, kemudian sholawat. Nah, setelah sholawat ini ada tawassul kepada guru-guru sebelumnya yang berantai emas sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya Robitoh Mursyid. Jadi sebelum kita berzikir, ini sebelum berzikir ya, sebelum berzikir maka membayangkan dulu wajah mursyid di depannya. Nah, ini hadirin ketika dipahami ya, membayangkan wajah mursyid, kemudian membayangkan sosoknya itu terhenti ke situ, maka itu yang kurang tepat dan bahkan bisa menjadi lembah-lembah yang tidak diinginkan, jatuh dalam ketidakinginan. Jadi begini, itu sebenarnya mau memfanakkan diri kepada mursyid. Artinya begini, itu latihan ya, latihan supaya nanti si salik ini tadi akan lebih mudah. Jadi akan lebih mudah nanti memahami tentang bagaimana yang dimaksud fana ke Nur Muhammad, bagaimana yang dimaksud fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu proses. Jadi disuruh bayangkan, musyahadah dulu. Setelah musyahadah di situ langsung memfanakkan diri kepada mursyid. Artinya ketika berzikir nanti, la ilaha illallah atau Allah atau hu dan sebagainya, itu yang berzikir itu ya, seolah-olah kita fanakkan diri kita, seolah-olah mursyid itu yang berzikir, bukan kita lenyap. Nah, itu latihan. Nah, jadi latihan. Jadi bukan kita sebagai diri kita. Jadi kita memfanakkan diri kepada mursyid, kemudian yang membaca la ilaha illallah itu mursyid. Nah, tapi jangan berhenti di situ hadirin. Nah, inilah kesalahan sebagian ya, oknum saja yang memang ya begitulah. Artinya ada juga yang oknum, ada juga yang hak begitu. Kita tidak membicarakan masalah itu ya. Artinya ketika memfanakkan diri ke situ, jangan berhenti di mursyid itu. Lalu fanakkan diri itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah fana kepada Nabi Muhammad, fana kepada hakikat Muhammad Rasulullah, baru fana kepada Allah. Artinya ketika sudah hakikat, fana kepada Allah, Allah Ta'ala sendiri yang berzikir memuji dirinya sendiri. Nah, itu puncak-puncaknya lah. Kalau hakikatnya itu langsung kepada fana kepada Allah. Kenapa tidak langsung kepada Allah, Mas? Kalau langsung kepada Allah, kita fana kepada Allah, itu hanya hawa nafsu saja. Paling tidak melalui sifat Allah atau yang disebut Rasulullah hakikat. Nah, itu jalur tol, itu jalur nur. Ini jalur muktabaro yang dibahas.
jalur yang sesuai dengan pendidikan-pendidikan yang legalitas, yang terkenal di mana-mana lah. Contoh, misal seperti kuliahan ya, kuliah UGM kah, ada Stai Al-Ghazali kah, ada ini kah, ada UTY kah, UPY kah, dan sebagainya. Sama dengan SD, SD1, SD2, SD3, S-Teller dan sebagainya, SMP1, SMP2, SMP3. Nah, begitu. Ini kalau jalur Nur Muhammad ini atau jalur yang mastur, itu langsung kebanyakan langsung mempanakkan diri kepada Nur Muhammad yang ada pada dirinya. Nah, memang dalam konteks legalisir legalitas toriko muktabaru itu memang bertahap pendidikan. Jadi ada metode kelas 1 ini dulu, kelas 2 ini dulu, kelas 3 pelajaran ini dulu. Nah, di Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah ada 17 mata pelajaran. Dan itu hadirin semuanya, kebanyakan mayoritas orang baru di tingkat pelajaran pertama, kemudian setelah itu bosan keluar, tidak cocok, ataukah memang hampa dan sebagainya. Nah, setelah itu keliling menyalahkan pelajaran satu, padahal itu sebenarnya baru pelajaran pertama, baru pelajaran satu, Latifatul Qalbi 5.000 itu. Nah, jadi begini, kalau kita belum menyelesaikan kurikulum yang ada di dalam perkuliahan ataupun SMP SMA tadi sampai betul-betul selesai, atau paling tidak minimal pertengahan lah sedikit, nah itu pasti paham itu. Tapi kalau kita baru langkah awal pelajaran pertama pula baru sibuk menyalahkan, belum bisa merasakan itu, mursyid yang disalahkan. Harusnya kita itu salahkan diri kita. Ada memang paham kita, artinya kita paham ya, artinya sudah menjalani juga. Kita paham ada beberapa 70% ke 50% di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, itu mursyid-mursyid yang memang oknum yang begitu-begitu. Artinya menyalahgunakan titel itu. Kemudian hanya turunan ataukah dia banyak uang, kemudian nanti diangkat menjadi mursyid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disitulah terjadi nantinya suatu penyimpangan, suatu kekeliruan seperti orang-orang terdahulu, guru-gurunya yang sebelumnya. Nah, di situ. Jadi itu sebenarnya hadirin untuk melatih saja. Itu kalau itu salahnya, itu kelirunya. Kalau kita tidak memahamkan si salik, ya, para mursyid atau semuda ini atau khalifah tidak memahamkan si salik minimal tentang sifat 20 atau sifat ma'ani, disuruh mesrakan atau itu. Paling tidak minimal itu. Baru suruh berzikir. Tapi beda-beda sih memang, beda-beda. Setiap guru, setiap dosen, setiap ini beda-beda. Ya. Cuma kasihan sekali kalau seperti itu dilakukan terus sampai 20 tahun dia, 30 tahun dia masih tetap di pelajaran pertama, ibaratnya sudah berpuluh-puluh tahun lah belum menemukan, baru yang membayangkannya itu dia si salik itu hanya kepada sosok gurunya itu, padahal itu harus diteruskan loh, harus diteruskan. Setelah fana kepada Syekh, fana kepada Rasulullah, fana kepada Allah, harus tembus kepada Allah. Jangan sampai si murid ini mendewa-dewakan gurunya, memuja-muja gurunya hanya karena melihat sosok gurunya. Tapi ketika gurunya tidak ada, dia seperti hampa dan sebagainya, seolah-olah imannya lemah dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati, senantiasa mengurus setiap makhluknya, senantiasa nur-nurnya yang ada para nabi, 124.000 nabi. Makanya 124.000 juga sahabat, nurnya akan terus tanazzul, akan terus tajalli, akan terus waris. Nah,
terwarisi terus nur-nurnya para nabi, nur-nurnya para wali, terwaris terus. Nah, jadi hadirin semulakan, kita hanya menjawab saja apa maksudnya itu Rabithah Mursyid. Membayangkan wajah itu bukan ketika berzikir, sebelum. Ketika kita membayangkan itu, memfanakkan diri dulu kepada Syekh. Itu kan adabnya, itu kan kurikulum ya. Ini kurikulum. Artinya kita tidak boleh salahkan kurikulum orang, ya. Artinya begitu. Kalau ada yang jalur tol, silakan pilih jalur tol. Ada yang juga jalur jazbah. Jalur jazbah itu apa, Bang? Dia ditarik oleh Allah, tidak pernah bertoriko, tidak pernah belajar, tiba-tiba langsung mengenal Allah. Itu jalur jazbah. Cuma yang bagusnya, ya, arahan para ulama yang sudah jalur jazbah, yang sudah mengenal, untuk lebih bagusnya lagi, ambil keberkahannya toriko, ambil berkahnya sowan di situ. Kalau bisa sampai selesai, alhamdulillah. Kalau bisa ini supaya bisa terus regenerasi. Dan tidak hanya di suatu perjalanannya dia mentahkik sendiri dirinya. Paling tidak ada satu langkah pun yang satu orang pun yang mentahkik dia atau apa. Tapi kalau di Toriko Muktabaroh sudah jelas, itu tidak tanggung-tanggung. Orang mau jadi mursyid selanjutnya itu tidak tanggung-tanggung, Pak. Mujahadahnya, riyadohnya, semuanya itu dilihat semua. Adab akhlaknya semua dilihat semua, termasuk semudanya dan sebagainya. Pembantu-pembantunya, khodimnya, semua itu saja dilihat. Nah, itu kalau di Toriko Muktabaroh. Artinya begini, ketika kita melihat suatu kejadian dan kita itu sudah dapat jalan tol, artinya sudah mengetahui bahwa musyahadah kepada Allah, merasakan menyadari, menyaksikan Allah. Kemudian ada saudara-saudara kita atau tetangga kita, lingkungan kita, itu torikohnya baru, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kita pergi ledek, la ilaha illallah, apa itu? Kamu sembah nama saja, kamu begini-begini, baru tidak mau diajarkan. Bagus kalau kamu nasihati, setelah itu kamu ajarkan, jangan kabur, kasihan. Jadi sama juga di orang-orang awam, biar mau bicara pahala surga itu memang biasa di orang-orang awam. Tidak usah kita bilang begini. Artinya yang lembut. Kalau mau ikuti saran sih begitu. Artinya yang arif-arif lah, yang bijak, ya kan? Apa salahnya ngomong, ajak diskusi sebentar, kemudian nanti pahamkan bahwa ibadah kita itu lebih bagusnya lurus kepada Allah. Kalaupun diberikan balasan ataupun tidak, itu urusan Allah. Baru pahamkan sedikit-sedikit. Nanti itu masuk itu. Apalagi sambil berkesadaran berbicara, sambil musyahadah, sambil fana kepada Allah, lalu berbicara, kalamnya keluar, itu terasa, itu tertancap di hatinya orang yang di depan itu. Jadi nurnya tertransfer, tumpah. Insya Allah kalau memang dibuka oleh Allah, sekeras hatinya bagaimanapun, kalau Allah Ta'ala buka itu semua gembok-gembok, kunci-kunci, terbuka itu. Iya, tunggu saja masanya. Masa terbukanya itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena gurunya, bukan karena YouTube, bukan karena zikirnya, bukan karena sholawat dan semuanya. Memang karena Allah mau. Karena Allah mau di waktu itu, tepat itu. Tidak akan melenceng waktunya itu. Tepat itu. Kepahaman itu dibuka. Futuhat-futuhatnya akan terbuka terus. Penyingkapan rahasia-rahasia akan terbuka terus. Futuhatul asrariyah. Terus itu. Ketika dimusyahadahkan terus itu, akan ada lagi futuhat al-asrariyah di situ. Terus. Jadi maksudnya begitu tadi. Kita hanya menjawab, ya. Kemudian kita jangan sampai merasa sombong bahwa yang mengucap la ilaha illallah itu golongan bawah. Jangan dulu. Semua kita sudah jelaskan dulu ya. Semua sepakat, bahkan ijma' para ulama, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Mansur Al-Halad, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Siapa lagi? Sebutkan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah,
Memang pertama dasar itu adalah zikir awam, itu adalah la ilaha illallah. Tapi zikir la ilaha illallah ini awam sekaligus puncak. Ketika seseorang baru memulai pasti awam. Tapi ketika sudah masuk lagi ke zikir hati, masuk lagi ke zikir nyawa, masuk lagi ke zikir rahasia, masuk lagi rahasianya rahasia, nanti apapun zikirnya, apapun perkataannya, ketika dia melebur musyahadah, melihat Allah, menyaksikan Allah, maka itu yang betul. Tapi meskipun kita Allah, Allahu, atau atau mengkosong-kosongkan diri tapi tidak tahu kosongnya kemana, kayak menghayal, ataukah tiba-tiba di alam mana, namun dia lupa kepada penyaksian kepada Allah, lupa melihat Allah, maka itu juga sama saja begitu. Nah, jadi kalau orang la ilaha illallah, bahkan orang seperti tapi melebur. Itulah zikir yang sebenarnya. Mau berlapat kek, mau tidak kek, semua zikirnya beda lapat zikirnya. Jadi zikirnya itu ya ketika musyahadah itu, menyaksikan Allah, itulah zikir. Sadar billah. Nah, jadi kita tidak perlu ikut-ikutan bilang itu zikir awam. Kalau di kita ya, ini kepada diri saya sendiri dan kepada yang saya jawab pertanyaannya, begitu. Jadi kalau di kita itu tidak perlu kita hina-hina orang. Artinya merasa benar, walaupun bukan dihina tapi dicerita sana sini, apa itu zikir la ilaha illallah saja, itu zikir awam, berbunyi masih bersuara, jangan dulu. Itu awam sekaligus khawasul khawas. Jangan sampai orang sudah tanazul malu kitanya, dia diam-diam saja. Nah, rata-rata orang-orang yang tanazul itu tawadu, diam-diam aja itu, nggak mau terlalu ini kan. Artinya malu sendirilah kalau seperti itu. Ibaratnya meskipun tidak ketawa tapi ya malulah. Orang senior sudah tanazul, malah sudah dipraktek tajalli, malah kita baru belajar ma'rifat 2 tahun ini, 3 tahun ini, dengar-dengar dari YouTube dan sebagainya, Google. Padahal ini ilmu sudah lama, memang dari dulu ilmu tua kan. Bukan berarti dirahasiakan terus Allah punya rahasia. Allah tidak punya rahasia sebenarnya. Cuma ditutup supaya untuk tidak membahayakan umat dulunya. Apalagi kita ini Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara pernah dijajah Belandas, pernah dijajah Balondos, Inggris dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak dipotong YouTube saya ini atau apakah? Tidak kena apalah, lupa. Jadi begitu hadirin semulakan, kita sudah jawab. Yang penting ketika kita punya jalan tol, dapat jalur nur, itu langsung ke diri itu tunjukkan. Jadi kalau mau pakai yang jalur muktabaro tadi, jangan salahkan orang, jangan salahkan, tetap juga ikuti. Kalau mau pakai itu boleh juga. Nah, setelah Robito Mursyid itu kan nanti dibawa sukmanya dibawa. Nah, setelah dicabut ya, sukmanya bukan dicabut kemana-mana sebenarnya, itu dibimbing rohaninya, kemudian dibawa, kemudian diperlihatkan ya, ini sampai selesai tak. Nah, barulah di situ ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, barulah nanti bukan lagi ini guru yang dibayangkan di situ ketika masuk zikir la ilaha illallah, bukan. Ada rahasianya di situ. Bukan guru yang dilihat. Jadi langsung tembus sudah kepada Allah. Namun beda-beda mursyid ya, beda-beda. Nah, beda-beda cara, beda-beda ini. Tapi kalau di kita itu, kalau di tarekat Naqsabandi Khalidiyah juga, artinya kalau kita mentalkin nanti secara syariat ya, itu betul-betul sebelum ini dipahamkan dulu. Supaya nanti ketika menyebut ini, kita tidak perlu lagi mencari-cari sesuatu yang dicari, sesuatu yang memang dari bawah, langsung nanti
sambil zikir ya sambil musyahadah. Ya, meskipun memang nanti ini kurikulumnya akan ketemu juga sama musyahadah. Cuma perlu melewati dulu itu pembersihan dulu kan. Pembersihan latifatul qalbi, pelajaran pertama, nanti masuk latifatul 7, lataif 7 ini. Qalbi, ruh, sir, khofi, akhfa, nafsun natiko, kolab atau kullu jasad. Baru masuk nafi isbat, baru masuk zikir wukuf. Baru masuk muraqabah di situ. Muraqabah sampai muka siapa. Muraqabah pun bertingkat-tingkat, ini saya tidak bisa sebut. Dan saya tidak anukan prakteknya karena memang perlu inilah ya, perlu ditalkin langsung kalau itu. Karena kenapa? Bukan pelit dan sebagainya, bukan. Artinya memang adabnya begitu. Makanya saya itu tidak pernah terlalu bahas tentang Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah di sini. Meskipun kita diberi mandat, cuma untuk mentalkin tidak. Mentalkin, membayat di online ini tidak. Tapi kalau yang tarekat yang satu Nur Muhammad itu silakan aja kalau mau bergabung, ada nomornya di Google Meet bisa. Tapi kalau yang Naqsabandiyah Khalidiyah Thariqah Muktabaro itu datang ke rumah, kata Walid, nak Dewi boleh. Allah Akbar. Oke, begitu ya hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dalam berjalan yang arif-arif, kemudian saling menghargai ya. Jangan sampai ada ego spiritual muncul, kemudian kita itu nanti anak-anak kita, cucu kita anti dengan tasawuf ya, dengan film-film yang bernama bid'ah, atau nanti akan ada lagi yang sebagainya. Karena ini terjadi dulu di Saudi Arabia, dulunya begitu. Jadi anti tasawuf, anti ini macam-macam, akhirnya habis ya, karena sudah dikuasai oleh Khawarij. Khawarij inilah yang kalau kita tarik kisah itu ya itu dari anak-anaknya semua itu, yang Ibnu Muljam ya, yang pembunuh Sayyidina Ali dan pembunuh sahabat-sahabat lain. Nah, kalau itu secara syariatnya ya. Jadi dari situ munculnya Khawarij. Itu. Ya, mudah-mudahan kita semua terjaga semua, kita tarik lagi. Ini kita bicara di luar. Kalau bicara di dalam, sudah sunnatullah. Semakin hari sunnatullah. Makanya yang di dalam ini diperkuat. Cuma ketika ada pertanyaan begini, tetap dijawab ya, tetap dijawab sesuai dengan pengetahuan dan laku itu tersebut. Jadi kita jawab. Orang-orang setuju, tidak setuju, yang penting ini pendapat saya, pendapat antum ke sana, silakan. Mau disalahkan tidak jadi masalah juga, silakan saja kan. Artinya kita punya jalan yang berbeda. Namun kalau saya pribadi tidak pernah mau menyalah-nyalahkan orang. Kalau ada orang yang bertanya, ini namanya Ustadz ini siapa, kemudian ini pendapatnya, saya lebih baik ini saja. Lihat ke diri saja. Artinya perbedaan pendapat silahkanlah, tapi kita mending ke diri saja, fokus ke diri begitu. Ya. Ini mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.